Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sepedamu bisa berjalan saat dikayuh? Gir belakang yang terdapat pada ban belakang dengan gir yang terdapat pada pedal akan dihubungkan dengan sebuah rantai, seperti pada gambar. Jika kita memutar gir depan dengan pedal dan arah putaran searah jarum jam, maka gir belakang akan berputar searah jarum jam juga karena dihubungkan dengan rantai. Akibatnya, ban belakang sepeda akan ikut berputar karena seporos dengan gir belakang, sehingga sepeda dapat bergerak ke depan. Mengapa ukuran gir belakang lebih kecil daripada gir depan? Biar lebih kebut. Yap, benar, bisa untuk menghasilkan kecepatan sudut yang lebih besar pada gir belakang sepeda. Maka jari-jari gir belakang harus lebih kecil dari gir depan. Kita lanjut belajar tentang gerak melingkar. Jangan lupa berdoa ya. Jika suatu benda bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linier tetap, kecepatan sudut tetap, tetapi arah kecepatan linier berubah, percepatan sentripetal yang besarnya tetap, dan arahnya selalu menuju ke titik pusat lintasan, maka benda tersebut dikatakan mengalami gerak melingkar beraturan. Yang dimaksud dengan kecepatan linier adalah kecepatan benda yang arahnya selalu menyinggung lintasannya dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Kecepatan sudut atau kecepatan anguler adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan periode adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Hubungan tiap-tiap besaran di atas adalah sebagai berikut. P sama dengan omega kali R. Sedangkan untuk mencari omega, kita gunakan rumus omega sama dengan 2pi per T. Karena T sama dengan 1/F, maka omega dapat pula dinyatakan sebagai 2πf. Jika kita memutar tali hingga bola menempuh gerak melingkar seperti pada percobaan, maka kita akan merasakan gaya yang bekerja pada tali. Ke arah manakah tali menarik tanganmu? Dan ke arah manakah tali menarik bola? Tentu ke arah dalam atau pusat lingkaran. Sehingga gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar dan berarah ke pusat lingkaran. Secara matematis, gaya sentripetal dirumuskan sebagai Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Dari rumus, kita akan mengetahui bahwa semakin cepat kita mengayunkan bola, maka akan semakin besar gaya yang kita rasakan. Sekarang, mari kita selidiki apakah percepatan pada benda yang bergerak melingkar beraturan adalah 0 atau tidak. Pada setiap saat, besar kecepatan V sama, tetapi arahnya yang berbeda. Oleh karena kecepatan linier selalu berubah, maka harus ada percepatan. Ingat, percepatan terjadi jika besar kecepatan atau arah kecepatannya berubah. Sama seperti gaya sentripetal, percepatan sentripetal juga selalu mengarah ke pusat lingkaran dan tidak lurus terhadap kecepatan liniernya. Secara matematis, percepatan sentripetal dirumuskan sebagai AF sama dengan V kuadrat per R. Hubungan roda-roda sepusat atau seporos. Dengan mengingat letak omega adalah di pusat lingkaran, maka untuk roda-roda sepusat berlaku persamaan omega 1 sama dengan omega 2. Sedangkan kecepatan linier selalu bersinggungan dengan lintasan lingkaran. Maka persamaan pada hubungan roda yang bersinggungan dinyatakan sebagai V1 sama dengan V2. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.